Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Az-Zahiri Fadlianur dengan NPM 200510201012. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengadaan dan seleksi. Ikuti keseruannya, check it out. Pengadaan adalah proses penarikan dan penetapan karyawan yang efektif dan efisien. Pengadaan karyawan didasarkan pada prinsip apa, lalu baru siapa. Untuk apa bermakna menetapkan terlebih dahulu pekerjaan yang akan ditangani sesuai dengan job description. Sedangkan siapa merujuk kepada kualifikasi orang yang akan menempati jabatan tersebut berdasarkan job specification. Dasar pengadaan SDM adalah 1. Analisis pekerjaan atau job analysis. 2. Uraian pekerjaan atau job description. 3. Spesifikasi pekerjaan atau job specification. Yang keempat, evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Salah satu bagian dari pengadaan SDM adalah seleksi. Sebelum kita masuk terlebih jauh, pernahkah teman-teman mendengar atau mengikuti seleksi? Ya, tentu saja kita pernah mengikuti seleksi. Untuk bisa berkuliah di kampus tercinta ini, kita juga melalui suatu proses yang namanya seleksi. Lantas, apa sih seleksi itu? Dan untuk apa sih seleksi itu dilakukan? Baiklah, seleksi adalah proses bertahap untuk memperoleh dan memanfaatkan berbagai informasi mengenai para pelamar kerja, guna menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai karyawan atau anggota untuk mengisi lowongan posisi-posisi jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, seleksi dilakukan untuk mencari standar kesesuaian antara kebutuhan di suatu posisi dan tentunya untuk memajukan perusahaan itu sendiri. Seleksi yang kita ikuti ketika ingin masuk perguruan tinggi pada prinsipnya sama dengan seleksi yang akan kita bahas. Namun, seleksi yang akan kita bahas lebih mengkhususkan kepada kegiatan yang ada di perusahaan, badan usaha, maupun organisasi. Menurut Scholar dan Jackson, ada beberapa langkah dasar dalam melakukan proses seleksi. Langkah-langkah tersebut antara lain, yang pertama, pihak penyeleksi menentukan kriteria-kriteria yang diinginkan. Pihak penyeleksi harus melihat apa sih yang mereka butuhkan, sehingga mereka bisa menetapkan kriteria dan standar untuk para pelamar. Yang kedua, memilih berbagai prediktor. Maksudnya, ialah memilih ragam informasi yang mereka perlukan untuk melakukan seleksi dan menetapkan teknik-teknik penilaian. Yang ketiga, diperlukannya penentuan waktu yang tepat untuk mengukur setiap prediktor yang telah dipilih. Dan yang terakhir, adalah perlunya pengolahan informasi yang terkumpul dan mengambil keputusan atau hasil akhir dari seleksi itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas aspek-aspek dalam pemilihan prediktor. Yang pertama, ada alternatif teknik yang digunakan. Selanjutnya, ada validitas yang berarti keabsahan atau kebenaran. Tindakan pembuktian tersebut bisa dengan lampiran data atau dengan surat-surat yang memang dapat kita buktikan. Yang ketiga, aspeknya adalah reliabilitas, yang berarti sejauh mana konsistensi dan keandalan serta ketepatan dari informasi yang diajukan. Yang keempat, aspek dalam pemilihan prediktor adalah legalitas, yaitu keabsahan dan kebenaran suatu informasi. Dan yang terakhir adalah reaksi pelamar. Apakah pelamar memang bereaksi seolah menyukai pekerjaan tersebut atau memang bereaksi sebaliknya, yaitu tidak menyukai pekerjaan yang ditawarkan. Selanjutnya, kita memasuki kepada teknik-teknik menilai pelamar. Pada prinsipnya, ada banyak teknik yang bisa kita lakukan untuk menilai pelamar serta melihat apakah pelamar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan atau malah sebaliknya. Teknik-teknik tersebut antara lain, yang pertama ada riwayat pribadi pelamar. Hal ini bisa menjadi acuan karena kita melihat latar belakang dari si pelamar tadi. Bisa latar belakang pendidikannya, latar belakang pekerjaan, maupun latar belakang organisasi. Selanjutnya, ada pemeriksaan referensi dan latar belakang. Hal ini memang tidak jauh berbeda dengan yang telah kita jelaskan sebelumnya. Setelah itu, ada tes tertulis. Di sini, umumnya akan ada nilai-nilai yang ditentukan untuk bisa dikatakan lulus sebagai pekerja pada suatu perusahaan. Poin selanjutnya, ada simulasi kerja. Bisa saja pihak perusahaan melakukan seleksi atau penilaian terhadap pelamar dengan memerintahkannya untuk melakukan simulasi kerja, serta pihak perusahaan menilai apakah si pelamar cocok dengan kriteria perusahaan atau malah sebaliknya. Setelah itu, ada ajang wawancara, yang mana pada tahap ini kerap kali terjadi keguguran dan kegagalan bagi pelamar. Padahal wawancara ini merupakan hal yang simple, tetapi untuk dikatakan simple juga tidak. Wawancara bisa dikatakan hal simple apabila kita mempunyai komunikasi yang baik atau kemampuan komunikasi yang baik serta penguasaan materi yang oke. Nah, karena berbedanya kemampuan komunikasi setiap orang, membuat wawancara ini kerap kali menjadi ajang paling menakutkan dalam proses seleksi. Nah, yang terakhir ada tes kesehatan.
Pada bagian ini dilihat apakah calon pekerja cocok untuk bekerja di perusahaan tersebut berdasarkan kesehatan dari pelamar. Nah, langkah indahnya jika perusahaan menerapkan semua teknik tersebut, tidak hanya berpaku pada satu teknik. Karena mengapa? Semakin banyak saringan yang dikerahkan, makin banyak pula standar yang harus diraih oleh pelamar, sehingga semakin baik kualitas pekerja yang akan diperoleh oleh perusahaan yang mengadakan seleksi tersebut. Dua hal yang sangat fundamental dalam tahap seleksi. Hal tersebut bisa dikatakan hal yang paling menakutkan serta sangat sakral di dalam proses seleksi. Namun tenang saja, setelah kita mempelajari pengadaan dan seleksi, hal tersebut diharapkan tidak semenakutkan itu lagi. Hal-hal tersebut adalah tes kerja dan wawancara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tes kerja. Tes kerja ini terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu tes psikologi, yang mana ranah tesnya mencakup pengujian kepribadian, logika, nalar, serta kreativitas. Yang kedua ada tes pengetahuan, yang mana pada tes ini diukur kemampuan verbal, spasial, dan numerik. Dan yang ketiga ada tes kinerja, yang mengukur koordinasi fisik, visualisasi ruang, kemampuan bekerja dengan angka, serta pemenuhan tuntutan kerja. Selanjutnya ada tes sikap, yang mengukur kejujuran, serta sikap terhadap pekerjaan dan nilai dari pekerjaan tersebut. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bisa dikatakan cukup sulit karena memerlukan kemampuan komunikasi yang sangat tinggi agar bisa menjawabnya. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara tidak terstruktur, yang mana secara umum pertanyaannya bersifat spontan atau tidak ada perencanaan terlebih dahulu, dengan maksud dan tujuan menilai kecocokan pelamar dengan pekerjaan yang akan diberikan. Yang kedua, ada wawancara terstruktur. Secara umum, pada bagian ini pewawancara akan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah baku, yang berguna untuk mendapatkan hasil valid dari si pelamar. Dan yang ketiga, ada wawancara campuran, yang mana wawancara ini merupakan kombinasi dari dua wawancara yang telah saya jelaskan sebelumnya, yang mana kegunaannya adalah mendapatkan jawaban yang bisa dibandingkan satu sama lain, namun juga memberikan informasi yang cukup mendalam. Selanjutnya yang keempat ada wawancara keperilakuan, yang mana pada bagian ini pertanyaan didasarkan pada situasi pada kehidupan sehari-hari untuk melihat bagaimana cara si pelamar memecahkan permasalahan, berguna menilai kemampuan nalar dan analitis dari si pelamar yang dalam situasi yang cukup menekan. Dan terakhir ada wawancara stres. Wawancara ini benar-benar membuat pelamar stres. Bagaimana tidak? Serangkaian pertanyaan yang keras dan beruntun sengaja diberikan kepada pelamar dengan tujuan membuat pelamar marah. Yang menjadi penilaian pewawancara adalah apabila karyawan tidak marah atau tetap sabar, maka bisa ditetapkan di bagian yang penuh stres, seperti menangani keluhan dari customer. Sebagai pelamar, tentu kita mengharapkan hasil yang maksimal dari wawancara. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai kesalahan peserta wawancara yang kerap kali terjadi. Yang pertama, tidak serius. Yang kedua, berbicara terlalu banyak, membual, serta tidak mendengarkan. Dan yang terakhir, tidak ada persiapan dalam diri. Nah, dengan adanya pembahasan mengenai pengadaan dan seleksi tadi, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam proses seleksi pekerjaan ke depannya, baik sebagai pelamar maupun sebagai instansi yang dilamar. Demikian video singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.